Ada yang baru-baru ngomongkan 19.000 ekor sapi dipotong setiap hari. Pernah dengar? Pernah dengar kan? Sekarang berujung dengan pidana. Apa dia bodoh? Enggak, profesor pak. Apa dia punya ilmu? Enggak, punya ilmu. Tapi kenapa bermasalah dengan hukum? Karena akhlaknya kurang. Coba lihat orang-orang adik-adik sekalian yang di penjara, yang di KPK, yang di polisi, yang ditangkap kejaksaan. Apa ada mereka orang bodoh? Enggak, mereka rata-rata cerdas. Bahkan menteri, setingkat menteri agama pun ada yang ditangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan ini saya mengajak sahabat-sahabat semua untuk mendengarkan isi tausiah dari guru-guru kita yang insya Allah banyak ilmu, hikmah dan manfaat yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Penasaran bagaimana isi tausiah guru-guru kita? Mari kita simak bersama-sama. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Bapak Dr. Mustaqim SSMSI, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini hebat sebab bisa mewakili kepala dinas, sementara kepala dinas tidak bisa mewakili Bapak. Alhamdulillah. Yang kita hormati Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun, yang juga insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga semua yang hadir di tempat ini, teristimewa adik-adik taruna dan taruni yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu terbatas, ibu-ibu juga saya hormati. Ini bahaya kalau ibu meras terkuat di bumi. Karena waktu terbatas, saya mau to the point saja beberapa yang saya mau sampaikan. 1. 1400 tahun yang lalu ada masyarakat sosial namanya masyarakat jahiliyah. Masyarakat ini sangat jelek. Begitu jeleknya struktur masyarakat jahiliyah, sampai sekarang tidak ada yang mau disebut jahiliyah. Nah, dedek mau ndak kamu dibilangi jahiliyah betul kamu? Mau ndak? Nggak mau. Kenapa? Jelek itu jahiliyah. Apa ciri masyarakat jahiliyah waktu itu? 1, Tuhannya 4. Latta, Manat, Uzza, Hubal. 4 Tuhannya. Perempuan waktu itu, Bu, ndak ada harkat dan martabatnya. Perempuan zaman itu, adik-adik sekalian, dianggap aib. Kalau dia lahir, dianggap aib dalam rumah tangga. Maka banyak anak-anak perempuan lahir langsung dikubur hidup-hidup. Kenapa? Aib. Perempuan waktu itu, Bu, kerjanya hanya dapur, kasur, sumur. Sumur, dapur, kasur. Itu aja tempatnya. Kemudian apa lagi? Waktu itu ada yang disebut perbudakan. Budak itu beda dengan pembantu. Kalau pembantu, Bu, masih digaji. Budak hak milik, sama handphone. Kalian punya handphone, mau dibakar, mau dijual, mau dibanting, terserah, namanya hak milik. Begitulah waktu itu, ada disebut budak. Lalu Allah ingin memperbaiki struktur itu. Apa yang Allah turunkan? Bukan perintah haji, bukan perintah puasa, bukan perintah sholat, tapi apa yang Allah turunkan pertama? Iqra, baca. Berarti adik-adik sekalian,
Kalau mau memperbaiki hidup ini, maka rumus pertama, Iqra, baca. Sekarang diganti nonton. Nonton itu tidak terlalu membantu. Yang banyak membantu baca. Kenapa? Nonton bisa dimanipulasi, nonton bisa ditipu. Itu namanya hoax. Coba lihat di media sosial, muka-muka saya, suara-suara saya, tapi kontennya hoax. Apa dia jual? Obat kuat. Menghina saya, Bu. Kalau jual tasbih masih masuk, jual parfum oke. Obat kuat, saya ini masih kuat deh, masih bisa ceramah 5 kali sehari, masih kuat. Hoax. Maka dedek sekalian, budaya membaca mesti dikembalikan. Sayangnya anak-anak Gen Z, generasi Alpha sekarang ini malas membaca. Yang dia handalkan scroll. Kalau mau sukses, baca. Iqra. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang Nabi sendiri mengakui ada 4 sahabatku, tapi yang paling cerdas Ali bin Abi Thalib. Pernah ditanya, ya Imam, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kamu pilih mana? Adik-adik ini taruna, kalau saya kasih kau iPhone 17 Pro dengan kitab Durratun Nasihin, kau pilih mana? Kitab. Pandai juga kau, sudah pencitraan kayak politisi. Pasti pilih apa? Kalau kau disuruh pilih uang dengan harta dengan ilmu, pilih mana? Banyak yang pilih duit. Ali bin Abi Thalib kata, kalau saya disuruh pilih antara harta dengan ilmu, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Apa itu? 1, harta setengah mati kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Adik-adik punya duit 5 juta, kau masuk di balik kaleng-kaleng, masukkan di kaleng-kaleng, itu kaleng kau gembok. Sudah itu kau masukkan lemari, gembok lagi lemarimu. Berapa sudah gemboknya? Berapa gemboknya? 2. Keluar kamar gembok lagi. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah gembok lagi. Berapa gemboknya? 4. Keluar pagar gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Sampai di sekolah hilang gemboknya, hilang kuncinya. Setengah mati kamu jaga. Sementara harta, ilmu, harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Kau tengok saya tadi kan, saya dari Surabaya mau ke Ponorogo dikawal polisi. Niung 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 niung. Kenapa? Apa karena saya gagah? Tidak. Apa karena saya pejabat? Bukan. Kenapa? Ada ilmu. Coba saya tadi disambut, dikasih kalung, dihormat. Padahal saya tidak gagah, lebih gagah kalian daripada saya. Saya mau contoh ini bagaimana cara kasih perut kecil seperti itu tadi. Masya Allah. Sebenarnya dari tadi saya lihat dia bagaimana caranya, ini kecil betul perutnya. Kalian lebih gagah dari saya, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau mau foto sama saya toh? Maka ilmu angkat derajatnya. Dengan ilmu kamu yang dijaga, harta kamu yang jaga dia. Yang kedua kelebihan ilmu kata Ali, harta belum tentu kau bisa dapat ilmu, tapi ilmu kamu bisa dapat harta. Adik-adik di kampung, ini cerita benaran ini di kampung saya. Pak Kepala Sekolah ada di kampung saya kaya, tapi tidak ada sekolahnya Pak. Waktu itu ada namanya wartel, sekarang tidak ada lagi wartel, warung telepon. Masuk dia di wartel Pak, langsung dia ambil catat nomor HP bapaknya, anaknya. Dia telepon anaknya di Makassar, dia telepon, dia simpan itu nomornya, dia teriak, halo bapakmu nak, halo bapakmu nak. Dia tidak pencet dulu. Saya bilang, Haji pencet dulu nomornya. Sudah itu barulah dia bilang, kalau gitu kaulah yang ngajar saya. Saya pencetkan nomornya. Sudah dia telepon, yang di mulut dia simpan di telinganya, yang dia telinga disimpan di mulutnya. Halo halo. Saya bilang, Pak Haji terbalik Pak Haji, terbalik Pak Haji. Dia bilang lagi, loha, astagfirullah, bukan halonya terbalik. Ini ada duit tapi tidak punya ilmu. Dia masuk lagi ke mall. Tahu mall ada ya? Masuk di mall, dia lihat tangga lift. Tahu tangga lift?
yang naik turun itu. Begitu dia masuk, dia lihat ada tulisan open. Wih, besar sekali pembikin kuenya, karena di kampung pembikin kue open, Bu. Dia lihat, ih, besarnya pembikin kuenya. Tiba-tiba ada orang Tionghoa mau masuk. Dia teriak, jangan masuk, panas. Masukin orang Tionghoa, tertutup pintu. Selang beberapa saat keluar orang Papua. Dia bilang, saya sudah bilang jangan kau masuk, hangus kau. Padahal lain yang masuk, lain yang keluar. Inilah kalau ada duit tapi tidak punya ilmu. Maka adik-adik sekalian, insya Allah kalau kamu punya ilmu, orang tuamu miskin, dengan ilmumu kala insya Allah Allah akan cukupkan kebutuhan ekonomi. 3, kelebihan ilmu. Apa kelebihan ilmu? Yang ketiga, insya Allah dengan harta kamu belanjakan berkurang, dengan ilmu kamu belanjakan bertambah. Contoh, saya punya duit 5 juta, saya kasih ke teman saya 2.500.000, duit saya pasti berkurang, tinggal 2,5 juta. Tapi ilmu kalau saya kasih ke orang lain pasti bertambah. Saya tahu ilmu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada sedulur-sedulur. Apakah setelah sedulur-sedulur hafal Al-Fatihah saya hilang? Tidak mungkin. Sudah hafal, sudah Al-Fatihah. Mana Al-Fatihahku? Tidak mungkin. Berarti dengan Al-Fatihah ilmu saya nambah. Itulah sebabnya adik-adik sekalian, belajar sangat diutamakan dalam Islam. Kenapa? Karena Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah mengangkat berapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Nabi pernah bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirat fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunianya, hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Siapa yang menghendaki akhiratnya, hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Bahkan siapa yang menghendaki dunia akhiratnya, hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Maka adik-adik sekalian, belajar adalah syarat utama kalau Anda ingin mendapat kejayaan dunia sampai akhirat. Tapi apakah dengan ilmu cukup? Tidak. Poin kedua yang saya sampaikan, akhlak. Adik-adik, ada yang baru-baru ngomongkan 19.000 ekor sapi dipotong setiap hari. Pernah dengar? Pernah dengar kan? Sekarang berujung dengan pidana. Apa dia bodoh? Enggak, profesor Pak. Apa dia punya ilmu? Enggak, punya ilmu. Tapi kenapa bermasalah dengan hukum? Karena akhlaknya kurang. Coba lihat orang-orang adik-adik sekalian yang di penjara, yang di KPK, yang di polisi, yang ditangkap kejaksaan. Apa ada mereka orang bodoh? Enggak, mereka rata-rata cerdas. Bahkan menteri, setingkat menteri agama pun ada yang ditangkap. Iya. Apa mereka bodoh? Tidak. Apa? Akhlaknya kurang. Orang kalau tidak punya akhlak, Al-Quran menjelaskan mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang adik-adik? Tahu binatang? Kakak saya di kampung jual beli kambing. Tahu kambing kan? Itu Pak Kadis, bapak kakak saya kalau jual kambing, ada kambingnya nakal, suka ganggu seruduk temannya, dia panggil penjaganya, bawa ke pasar, jual. Sampai di pasar tidak ada yang beli, bawa pulang, potong, dagingnya jadi sate, isi perutnya jadi soto, ayo, kakinya sop kikil, ekornya sop buntut, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, tanduknya jadi perhiasan, kulitnya jadi baju, pelernya obat kuat. Ayo, semua digunakan. Kambing nakal jual, tidak ada yang beli, potong, makan rame-rame. Tapi kalau ada taruna nakal, mau diapa? Potong.
siapa mau makan? Ayo jual, siapa yang mau beli? Sudah bego, bau keteknya, ngomong tak hancur-hancur liurnya, mau diapain? Itulah makna kalau manusia tidak punya akhlak, mereka lebih hina dari binatang. Di penjara masih makan ongkos. Orang di penjara tuh deh masih makan ongkos, dikasih makan 3 kali sehari. Maka adik-adik sekalian, selain belajar, maka Anda juga harus punya akhlak. Orang yang baik bukanlah orang yang cerdas semata, tapi Nabi pernah ditanya, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini ya Rasulullah? Li utammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dan saya percaya 1000% di sekolah ini selain diisi otaknya juga diisi akhlaknya. Mana buktinya? Tuh tadi hafal Quran. Adik-adik sekalian, kecil buat Allah kasih kau dunia. Kalau dunia kau punya ilmu, punya akhlak yang baik, kecil buat Allah kasih kamu dunia. Kecil. Dedek, Dek, siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Siapa? Allah. Mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia kau tinggalkan. Pegang baik-baik. Mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia kau tinggalkan. Contoh, saya akrab dengan Pak Kepala Sekolah. Saya datang ke Madiun. Pak Kepala Sekolah, saya ada di Madiun ini, mau keliling-keliling cari-cari makanan enak di sini. Tapi masalah saya tidak ada mobil Pak Kepala Sekolah. Apa kata Kepala Sekolah? Tenang Pak, sebentar, tunggu saja Pak. Kepala Sekolah telepon Wakil Kepala Sekolah. Pak Wakil, ada Pak Ustadz itu datang, beliau butuh mobil. Siap Pak Kepala Sekolah. 30 menit kemudian datang Wakil Kepala Sekolah. Pak Ustadz, ini kiriman Pak Kepala Sekolah, beliau lagi di Jakarta, ini kiriman mobil, silakan dipakai selama Ustadz di Madiun, ini serta ini full bensin, ini juga ada pembeli oleh-oleh. Contoh aja ini Pak, Bapak baru contoh sudah. Sudah selesai urusan saya dengan mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya adik-adik sekalian, ada dari Sulawesi Selatan, tidak pernah ketemu kepala sekolah, tidak pernah teman, tidak pernah kenalan, tidak pernah lihat wajahnya, tidak pernah dengar namanya, tiba-tiba telepon, Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah, saya lagi ada di Madiun, boleh pinjam mobil? Siapa ditelepon kepala sekolah? Siapa? Kapolsek, polisi, tangkap dia, pencuri itu pasti. Tidak kenal kok tiba-tiba punya mobil. Begitu juga dengan Allah. Kamu tidak pernah ketemu Allah, tidak pernah sholat, sholatmu cuma hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur, tiba-tiba ada masalah dalam sekolah ini. Ya Allah, capek sudah saya hadapi hidup ini, ya Allah, tolonglah saya ya Allah, capek sudah hadapi hidup ini. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek hadapi hidup, cabut nyawanya. Maka dedek sekalian, akhlak itu bisa didapati dalam sholat. Kok betul Ustaz, sholat mengajarkan akhlak? Akhlak pertama dalam sholat, sifat paling Allah benci, sombong. Bapak-bapak kepala sekolah, bapak ibu para guru sekolah, apakah sombong itu pakai barang mahal? Apa sombong itu pakai barang mahal, ibu? Ibu punya emas, sombong? Enggak, perhiasan. Kalau perlu tulis di sini, emas murni. Boleh, boleh. Apakah sombong itu pakai barang mewah? Belum tentu. Apa sombong? Nganggap orang lain, menolak kebenaran. Kepala sekolah, ada guru baru masuk, baru diangkat, tiba-tiba dikoreksi kepala sekolah, Pak, menurut pengetahuan baru begini-begini. Kepala sekolah sering, apa kamu tahu? Saya sudah 20 tahun di sini, kamu baru apa? Itu sombong, menolak kebenaran. Sombong, puncak kesombongan itu tidak mau sholat. Bapak-bapak, adik-adik, dalam diri kita, harga diri ini yang paling mulia, kepala. Pak kepala sekolah bercanda sama saya, dorong pantat, masih senyum saya Pak. Dorong perut, masih senyum saya. Tapi jangan coba-coba dorong kepala saya. Kenapa?
harga diri Pak. Begitu kurang ajar Bapak ini. Kenapa? Harga diri. Sebaliknya, anggota tubuh paling hina apa? Kaki. Pak kepala sekolah kasih saya duit pakai kaki. Ustadz, ini pembeli tiket. Oh Pak, biar saya miskin, jangan kau hina saya tikam kau. Kenapa? Kehinaan ada pada telapak kaki. Tapi ketika ketemu dengan Allah, kepalamu yang mulia, rendahkan sehina kakimu, telapak kakimu itu. Kenapa? Kamu berhadapan dengan Zat yang maha besar, maha kuasa, maha segala-galanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah makna orang yang baik sholatnya, tidak punya rasa sifat sombong. Apa yang kita mau sombongkan? Di dalam sini apa yang kita mau sombongkan? Nede sekalian, kepala sekolah mau sombong? Tergantung kepala dinas. Kalau kepala dinas tidak senang, wabillahi taufiq wal hidayah, ganti lagi. Apa yang kita mau sombongkan? Tidak ada Pak. Ustadz Dasat mau sombong karena viewernya sudah lebih 500 juta. Apa kau mau sombongkan Dasat? Apa kau mau sombongkan? Saya bisa ceramah karena ada penonton. Bayangkan kalau saya ceramah di sini 2 jam berapi-api, tidak ada yang nonton. Lewat, sudah lama beleng-beleng itu Ustadz itu. Iya toh. Apa yang kita mau sombongkan? Nah, orang yang baik akhlaknya, orang berilmu itu potensi punya kesombongan. Maka dedek sekalian, besok lusa ketika kalian sudah menjadi punya jabatan dan martabat, jangan membuat kamu sombong. Datanglah ke sekolahmu, muliakan sekolahmu, hormati guru-gurumu. Itulah wujud kamu punya akhlak mulia. Yang ketiga, adik-adik sekalian, poin yang ingin saya sampaikan, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Di sini, ini nih, taruna-taruni, muka-muka penuh masalah semua ini. Saya mau tanya, waktu mau masuk di sini apa masalahmu? Mau lulus masuk sekolah ini, iya kan? Sudah masuk di sini selesai masalahmu? Nah, muncul masalah baru, mau selesai dengan baik. Sudah selesai sekolah ini, selesai masalahmu, muncul masalah lagi. Mau lulus misalnya di apa itu, Akmil, Akpol dan lain sebagainya. Sudah lulus di situ, selesai masalahmu? Enggak, muncul lagi masalah baru. Bisa selesai enggak tepat waktu? Enggak ada orang enggak ada masalah deh. Coba lihat waktu sarjana, apa masalahnya? Mau kerja, ya kan? Sudah kerja selesai masalahnya? Enggak, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Belum, mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Enggak, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Belum, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Belum, mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Iya toh, tidak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Semua kita punya masalah, iya kan? Ini yang lagi ceramah sekarang adek, banyak juga masalah saya. Apalagi setelah saya viral, banyak janda-janda curhat Pak. Masya Allah, Ustadz, baru saja suami saya meninggal, ada doa-doa penenang jiwa. Saya kirimkan dah, baca ini kalau ibu lagi galau. Lama-lama dia bilang, Ustadz, jiwaku sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya Bu. Coba lihat lagi Bu, dalam rumah tangga, bapak-bapak, istri cantik, bapak pikir bukan masalah? Masalah Pak, digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Duluan aja dek, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya mencret. Berarti bagus kalau jelek istri. Jelek istri dihina orang Pak, kita lagi yang malu jalan sama dia. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah juga. Bagus kalau banyak istri, lebih masalah lagi. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Maka dari sekalian, saya tahu kamu punya masalah semua. Maka ketika punya masalah, Allah punya resep 2. Ista'inu bis-sabri was-salat. Sabar, perbaiki solatmu. Di sini latihan, apa nama, boarding, makan mungkin dibatasi, pegang handphone mungkin
dibatasi. Sini boleh pegang handphone atau tidak? Iya kan? Tapi percayalah dek, tidak ada kesabaran yang tidak buah keberhasilan. Sabar. Kamu dijauhkan, misalnya yang tadi dari mana itu? Dari Bali. Ada bahkan saya dengar dari Sabang. Datang ke sini jauh dari keluarga. Kesabaranmu insya Allah akan buah hasil. Tidak ada kesabaran yang tidak ada hasilnya. Belajar dari kisahnya Ayub alaihissalam. Dari kaya raya, kemudian miskin, habis hartanya, anaknya wafat, ditinggal istri, penyakitnya banyak. Allah kemudian balas kesembuhan, lalu sukses kembali. Belajar lagi baru-baru kisah tentang Nabi Ibrahim yang diperintah sembelih anaknya. Setelah dia sembelih, dan akhirnya Allah uji keberhasilannya, kesabarannya, diganti dengan domba. Apa setelah itu? Dikasih hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari bahagia, tidak boleh puasa, hari khusus makan-makan, Independence Day. Tidak ada orang yang kesabarannya baik pasti kecuali Allah membalasnya dengan keberhasilan. Kalian sabar di sini, insya Allah Allah akan balas kesabaranmu. Dan hebatnya itu sabar, pahalanya, balasannya, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang kedua, kalau mau sukses dalam belajarmu adalah sholat. Sholat adik-adik sekalian. Apa alasan tidak mau sholat? Coba bilang. Syukur-syukur kalau di sini berjamaah. Berjamaah sini. Alhamdulillah. Coba lihat. Insya Allah kalau baik sholatmu, Allah akan berikan apa yang kamu mau. Saya tidak dikasih apa yang kamu mau. Nah, ini poin keempat yang saya ingin sampaikan. Adik-adik, tamat SMA dulu saya daftar Akabri. Akabri. Dulu belum pisah polisi dengan tentara. Namanya Akabri. Saya daftar Akabri. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tinggiku tidak cukup. Saya protes kepada Allah waktu itu dalam doa. Ya Allah, kenapa kau tidak luluskan saya? Kenapa tinggiku kurang? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau kau tambah 1 senti. Saya protes. Teman saya lulus pak. Itu kemarin saya post di IG saya. Ada kawan saya sebelah kiri saya itu, sekarang pangkatnya dia lulus waktu itu AKBP 2 bunga, pakai baret merah, reserse. Saya tidak lulus waktu itu. Saya jadi ustadz. Dia pakai baret merah, saya pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih saya pakai ini, mulai baret merah sampai baret hitam saya ceramai semua. Apa ya? Sangka baik. Andai saja saya lulus waktu itu, sampai sekarang barangkali masih setengah mati hormat. Datang komandan, siap komandan. Datang gubernur, siap gubernur. Datang presiden, siap pak presiden. Sekarang saya jadi ulama, mereka semua yang hormat sama saya. Maka adik-adik sekalian, ketika kamu sudah belajar dengan baik, sudah tingkat kesabaranmu baik, sholatmu baik, kamu datang ke sini, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi apa saja, ternyata Allah tidak kasih, percaya apa yang kamu minta tidak baik. Dulu gagal tentara, saya daftar kedokteran. Masya Allah, sangat luar biasa tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai. Tentunya masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Maka tetaplah di channel ini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Saya ikut bimbingan tes. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Begitu pengumuman tidak ada namaku. Saya ulang lagi tahun berikutnya, tetap tidak lulus. Ulang lagi berikutnya, tetap tidak lulus. Andai saja boleh 5 kali saya tes. Ternyata begitulah cara Allah menghalangi saya. Tidak lulus saya kedokteran. Saya lulus sospol, ilmu komunikasi. Saya tahu jawabannya. Setelah saya kuliah di komunikasi, saya pulang sekolah kuliah, terjadi tabrakan di depan Universitas Al-Ghazali, sekarang Universitas Islam Makassar. Tabrakan, berceceran darah di aspal.
Dia yang tabrakan, saya turun tolong. Saya yang hampir pingsan. Kenapa? Saya tidak bisa lihat darah sampai sekarang. Biarpun di WhatsApp lihat orang tikam atau langsung pening, seolah-olah Allah ingin berkata, Das'at, bagaimana kau mau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Temanku yang lulus dokter waktu itu tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon, dok pulang ke lebaran? Tidak Pak Ustadz. Rugi-rugi kau cari-cari uang jauh-jauh tahu tidak lebaran sama orang tuamu. Kenapa tidak pulang? Mahal tiket. Dalam hati saya, alhamdulillah untung saya tidak jadi dokter. Saya tidak pernah pusing soal tiket. Kemana-mana saya gratis. Dan hebatnya bisnis kelas. Hebatnya lagi pergi tidak bawa uang, pulang. Maka sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Ternyata temanku yang jadi dokter, saya jadi dokter juga, tapi bukan dokter fisik, dokter psikis, mengobati orang-orang yang rusak jiwanya. Maka dedek sekalian, kalian sudah tes fisik sampai itu perut kepis, ini otot baja, sudah makan, pokoknya bagus sekali, kamu tes. Ternyata apa yang kamu mau tidak Allah kasih, berarti bukan di situ yang terbaik. Contoh ketiga lagi, 2014 saya ikut Pilwali Makassar, mau jadi pejabat wali kota. 10 pasang calon, kalah? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak mau bilang kalah, belum tentu dia lebih hebat dari saya. Ternyata Allah tahu kamu tidak cocok jadi pejabat, cocoknya jadi ustadz. Alhamdulillah. Maka adik-adik sekalian, belajar, jangan pernah putus asa. Putus asa adalah sifat orang-orang fasik. Sebaliknya, orang yang optimis itulah sifat orang beriman. Tidak diberikan apa yang kita mau, percaya apa yang kita minta tidak baik. Coba adik-adik sekalian, saya kasih contoh. Hari ini saya berdoa, ya Allah berikan saya pesawat pribadi ya Allah, supaya saya bisa ceramah kemana-kemana, lebih enak saya ceramah ya Allah. Ternyata Allah kabulkan doa saya minggu depan. Betul, minggu depan saya punya pesawat. Kan bingung saya, di mana saya mau parkir, bagaimana bayar apturnya, bagaimana bayar pilotnya. Maka Allah cukup, tidak usah kau punya pesawat, cukup mobil, hanya mobil yang kau lebih baik buatmu. Maka dedek sekalian, sangka baik. Kalau sudah nanti kelas 3 ikut daftar sesuatu sekolah kedinasan, ternyata Allah tidak kabulkan, percayalah apa yang kita minta itu tidak baik buat kita. Maka adik-adik sekalian, insya Allah titipan khusus saya, ayo belajar. Apa janji Allah bagi orang yang belajar? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Coba lihat nih, bapak-bapak yang hadir di sini, coba kenapa beliau duduk di sini? Apa karena gagah? Apa karena anak pejabat? Apa karena kaya? Bukan, tapi karena ilmu. Maka benahi, insya Allah Allah angkat derajat kita. Dengan catatan, setelah punya ilmu jangan sombong. Dan puncak kesombongan itu melalaikan sholat 5 waktu. Poin yang kelima, adik-adik sekalian, setinggi apapun cita-citamu, kalau mau sukses, rahasia lagi setelah sholat sabar adalah birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kalau kau berdoa dalam sholat 5 waktumu, ya Allah wujudkan cita-citaku, ya Allah wujudkan harapan dan impianku supaya saya bisa bahagiakan orang tuaku. Tidak usah kau bilang ya Allah supaya saya bisa melamar pacarku. Adik-adik, untung saya ingat, jangan percaya itu pacar-pacaran. Ini yang ahwat nih, yang di atas taruni, jangan kau percaya itu cowok kalau dia lagi jatuh cinta. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, hujan aja kau lari. Kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Minum kopi aja kau tiup. Maka sekolah yang baik, belajar yang baik, Allah akan pertemukan kamu jodohmu yang terbaik.
Bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Terima kasih atas sambutan yang hangat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, di tempat ini Allah angkat derajat Bapak Ibu sekalian. Ada yang saya lupa. Masya Allah, sangat luar biasa tausiah yang disampaikan oleh guru kita. Sahabat-sahabat yang beriman, tetaplah di channel ini, karena tausiah belum selesai. Masih banyak hal-hal yang sangat luar biasa yang akan disampaikan guru kita. Penasaran? Mari kita sama-sama mendengarkan. Itu tadi buat anak-anak sekolah kita. Sekarang buat guru-guru. Bapak-bapak, ibu-ibu guru, bapak-bapak ya, ibu-ibu. Kalau ibu meninggal, siapa yang doakan ibu? Siapa? Suami. Jangan harap bu kawin lagi. Siapa yang doakan? Anak. Anak dalam Islam untuk bukan sekedar yang dilahirkan dari rahim. Ini anak-anak kita bu. Bayangkan di sini ada 300 anak didik kita. Ada di antara mereka yang 5 orang, 10 orang jadi ulama. Ada yang mereka menjadi pejabat yang baik. Dia bikin perda yang mensejahterakan rakyat. Maka selama anak itu jadi orang baik, guru-gurunya dapat pahala. Itu yang disebut amal jariah. Saya tidak disenang sama wali kota, masih ada pilihan saya. Apa? Pensiun dini. Saya merantau ke Jawa Timur tidak nyaman, ada pilihan saya. Apa? Balik lagi ke Makassar. Iya kan? Saya tidak disenang sama istri saya, ada pilihan. Ada pak, 2, tambah atau cerai. Tapi kalau masuk kubur ada pilihan. Masuk kubur ada pilihan? Tidak ada. Tinggal kamu di situ. Senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tapi ada 3 amal yang mengalir meskipun kita sudah jadi bangkai. Apa itu? 1, anak yang soleh dan soleha. Inilah anak didik kita. 2, harta yang telah kita sedekahkan. Harta yang disedekahkan tidak selalu duit. Ilmu diantaranya adalah sedekah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Di sekolah inilah 3-tiganya berkumpul. Anak yang soleh dan soleha, harta yang disedekahkan, dan ilmu yang bermanfaat. 3-tiganya berkumpul di sekolah ini. Maka rugi Bapak Ibu guru kalau tidak menjadikan tempat ini sebagai ladang untuk memperbanyak dan memperkaya amal jariah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Bapak Dr. Mustaqim SSMSI, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ini hebat sebab bisa mewakili kepala dinas, sementara kepala dinas tidak bisa mewakili Bapak. Alhamdulillah. Yang kita hormati Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun, yang juga insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semua yang hadir di tempat ini, teristimewa adik-adik taruna dan taruni yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu terbatas, ibu-ibu juga saya hormati. Ini bahaya kalau ibu meras terkuat di bumi. Karena waktu terbatas, saya mau to the point saja beberapa yang saya mau sampaikan. 1, 1400 tahun yang lalu ada masyarakat sosial namanya masyarakat jahiliyah. Masyarakat ini sangat jelek. Begitu jeleknya struktur masyarakat jahiliyah, sampai sekarang tidak ada yang mau disebut jahiliyah. Nah, dedek mau ndak kamu dibilangi jahiliyah betul kamu? Mau ndak? Nggak mau. Kenapa? Jelek itu jahiliyah. Apa ciri masyarakat jahiliyah waktu itu? 1, Tuhannya 4. Latta, Manat, Uzza, Hubal. 4 Tuhannya. Perempuan waktu itu bu, tidak ada harkat dan martabatnya.
Perempuan zaman itu adik-adik sekalian dianggap aib. Kalau dia lahir dianggap aib dalam rumah tangga. Maka banyak anak-anak perempuan lahir langsung dikubur hidup-hidup. Kenapa? Aib. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian isi kajian yang disampaikan oleh guru kita. Semoga ilmu yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah, penuh hikmah, dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan kepada sahabat-sahabat yang beriman. Semoga kita semua istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah kita mendengarkan kajian dari Ustadz kita, sekarang kita waktunya untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki perlindungannya kepada kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung channel ini. Semoga Allah memberikan balasan. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.